Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Halim Sadia from first group. Today our subject is ICT-based media for ELT, and our material today that we'll discuss together is about media and its development. So today my partners and I are going to explain this material. And here are my partners. There are Bagas Adiputra, Ahmad Hairul, Olga Junior Widodo, Sania Fauzi, and Wiwit Melaniwati. Okay, the first is the definition of media. According to Nas and Akbar, media comes from Latin, which means between. The point here is that the media is an intermediary or carrier in delivering information or messages from the communicator to the recipient. Jadi, menurut Nas dan Akbar, media itu berasal dari bahasa Latin yang berarti antara. Maksudnya di sini adalah media itu adalah perantara pembawa atau penghantar informasi atau pesan dari komunikator kepada penerima. The media in learning can be cycle and non-cycle. Jadi, media dalam pembelajaran itu dapat dua, fisik dan non-fisik. The media can be made as attractive as possible so that the material conveyed to the media can be quickly accepted by students, and this can attract students' attention to learn more enthusiastically. Jadi, media dapat dibuat dengan semenarik mungkin agar materi yang disampaikan melalui media tersebut dapat diterima dengan cepat oleh siswa, dan hal tersebut dapat menarik perhatian siswa sehingga siswa dapat belajar dengan lebih semangat. Jadi, media itu dapat dibuat dengan semenarik mungkin. Contohnya di sini adalah materi asking and giving opinion. Jadi, guru dapat membuat media yang menarik untuk menyampaikan materi asking dan giving opinion ini. Jadi, contohnya guru menggunakan media audiovisual. Audiovisual itu kan gambar yang bergerak ya, atau video. Jadi, guru dapat menampilkan video di situ. Mungkin di dalam video itu ada dua orang anak yang sedang conversation about asking and giving opinion, seperti itu. Jadi hal itu dapat menarik perhatian siswa. Siswa kan, wah kok kayaknya bagus ya, kayak kok seru, seperti itu. Dan akan lebih memperhatikan materi seperti itu. Okay, the next is aims or objective. Media as a means of learning aims to increase efficiency, conducive, and effectiveness in teaching and learning activities. Jadi tujuan media dalam pembelajaran itu untuk meningkatkan keefisienan, kekondusifan, dan keefektifan di dalam kegiatan belajar mengajar. The purpose of the media also provides clarity about something where students will gain knowledge and learning experiences that can be understood more clearly. The existence of media in the teaching and learning process is very helpful for students in understanding the material being studied. Jadi, tujuan media juga memberikan kejelasan tentang sesuatu di mana siswa akan memperoleh pengetahuan dan pengalaman belajar yang dapat dipahami dengan jelas. Adanya media dalam proses belajar mengajar sangat membantu siswa dalam memahami materi yang dipelajari. Jadi di sini sebenarnya materinya itu animals ya. Jadi guru itu dapat membawa media visual atau yang dapat dilihat oleh siswa. Sebenarnya guru dapat membawa paus seperti ini ke dalam kelas. Hal itu untuk apa? Untuk dapat siswa dapat memahami materi dengan jelas. Sebenarnya animals in the sea-nya belajar tentang hewan yang ada di laut seperti itu. Guru dapat membawa ini. Nanti kan siswa akan memahami dan mereka akan lebih jelas memahami materi. Jadi mereka jadi paus itu adalah salah satu hewan yang ada di laut seperti itu. Okay, the next material will be delivered by Sania Fauzi. Okay, and next is about concepts or characteristic. So there are three concepts of media. The first is media planning,
the second is media strategy, and the last is media evaluation. The first is about media planning. So, media planning is a media activity plan to communicate a message to a target at the right time and at the right frequency. Jadi, media planning itu sebuah perencanaan mengenai media yang mana untuk disampaikan atau mengkomunikasikan sebuah pesan kepada target atau audiens, yaitu pada waktu yang tepat dan di frekuensi yang tepat. Jadi, media planning atau perencanaan media itu penting. Jadi kalau kalian ingin membuat atau menciptakan sebuah media, yang perlu kalian ketahui atau perhatikan yaitu mengenai perencanaannya terlebih dahulu. Karena dengan adanya perencanaan, kalian itu tahu mengenai keputusan mengenai tujuan atau sasaran yang akan kalian capai. Jadi media planning adalah proses penentuan serangkaian keputusan yang dibuat dalam penyampaian pesan kepada halayak umum atau audiens atau target itu tadi. Dan yang kedua yaitu media strategy. Media strategy is define the strategic direction of a company and its core organizational units and part. Jadi media strategi yaitu menentukan arah strategis dari sebuah perusahaan dan unit organisasi. Maksudnya di sini itu media strategi itu mengajak kita jika kita ingin membuat atau menciptakan sebuah media, kita itu harus tahu mengenai taktik atau direction atau arahan dalam pembuatan sebuah media. Kalian juga harus tahu media ini cocok untuk siapa, untuk target yang bagaimana. Terus kalian juga harus tahu kategori atau jenis media apa sih yang cocok digunakan untuk target A atau target B gitu. Kalau dalam lingkup pembelajaran yaitu untuk proses pembelajaran siswa, kalian juga harus tahu strateginya, yaitu pembelajarannya misalnya mengenai descriptive text. Kalian juga harus tahu jenis-jenis atau kategori media apa sih yang cocok digunakan khususnya dalam materi deskriptif teks, karena dengan adanya sebuah media itu akan memudahkan kita dalam penyampaian materi kepada siswa, dan diharapkan dengan adanya media siswa itu dapat menangkap atau memahami materi dengan mudah. Okay, the next is the media evaluation. Evaluation is the process of determining to what extent the educational objectives are actually being realized. Media evaluation means determines the impact of certain media which is used by the user. With evaluation, we can get the consideration if the media is good enough or still needs the further improvement to achieve the goals. Jadi penilaian media adalah penilaian yang digunakan untuk mengetahui apakah media yang digunakan selama kurun waktu tertentu layak atau masih perlu penyempurnaan untuk digunakan di waktu yang akan datang. And there are two kinds of media evaluation. The first is formative evaluation. Formative evaluation is the evaluation which is aimed to get the information about the media, to know the feedback for the improvement of the use of certain media, and to identify and reduce errors that require improvement. Jadi, formative evaluation adalah sebuah penilaian yang digunakan untuk memperoleh sebuah informasi atau feedback dari penggunaan media tersebut, dan ini merupakan penilaian yang dilakukan secara kontinu. Jadi misalnya selama 2 pertemuan menggunakan sebuah media, itu nanti dievaluasi, mungkin ada yang kurang bagaimana, nanti diperbaiki dan diuji lagi digunakan. Jika masih ada error atau butuh penyempurnaan lagi, bisa diperbaiki sampai media itu sempurna. And then the second is summative evaluation. Summative evaluation is the evaluation that is carried out at the end of each unit of times.
In this context, summative evaluation is aimed to know whether the media is possible or suitable to use or not. Jadi yang selanjutnya adalah summative evaluation atau penilaian sumatif. Penilaian sumatif ini adalah penilaian yang dilakukan pada akhir jangka waktu penggunaan sebuah media. Mungkin sebuah media direncanakan akan diuji coba selama 1 semester. Nah, selama kurun waktu 1 semester, di akhir semester media dievaluasi atau dinilai apakah media yang digunakan selama kurun waktu 1 semester ini layak untuk digunakan atau tidak. Jadi lebih ke penentuan layak atau tidaknya sebuah media untuk digunakan. And the last material is about English Corner. There are 20 types of English Corner for media and development. There is advertising, blog, broadcast, column, editorial, journalism, journalist, magazine, mass media, and new media. I will explain about advertising first. The first is about advertising. Advertising is a communication that usually tries to influence potential customer to buy or consume a lot of specific role of product or service. Jadi advertising ini tuh biasanya dalam bahasa disebut periklanan, yaitu komunikasi yang biasanya mencoba mengaruhi calon pelanggan untuk membeli atau mengonsumsi layanan atau produk tertentu. Seperti kita mengiklankan barang, jadi kita seperti merayu pelanggan, kita mempengaruhi pelanggan supaya membeli produk itu. Yang kedua, it's about blog. Blog is contraction of the term journal, typically meant by a personal with regular entries of statement, description of event, or alternative material like graphic or video. Pasti ketika kita mendengar blog itu sepertinya sudah tidak asing bagi kita semua. Blog itu tuh biasanya seperti jurnal. Kita di blog, dalam blog kita bisa mengetahui banyak hal. Blog itu dikelola oleh pribadi, personal. Biasanya ini menceritakan tentang materi apapun itu, grafik dan video atau sebuah peristiwa yang sedang terjadi. The next is about broadcast. Broadcasting is that the distribution of audio associated in noisy or video signal that transmit the program to an audition. The audition is also the overall public or like kids or young adults. Usually, this includes TV and radio program distributes via radio or cable broadcast, usually each at the same time. Broadcast ini seperti siaran di radio maupun di televisi. Biasanya ini disukai oleh berbagai kalangan seperti anak kecil, remaja maupun orang tua. Di radio kita kan pasti sudah pernah ya mendengar siaran dari radio seperti menceritakan tentang berita panas, berita kecelakaan, berita kebakaran atau musibah yang sedang terjadi. Yang selanjutnya adalah kolom. A column may be contextual piece or article in very newspaper, magazine, or alternative publication. Column square measure written by columnists. The distinction in column from variety of journalism is that they meet every of the statement criteria. The first, it may be a regular feature in a very publication. And the second is its personality or driven by the author. And the third is
expressly contain associated endorsing opinion or purpose of conflicts. Jadi kolom ini merupakan artikel atau artikel berkelanjutan di surat kabar, majalah atau publikasi alternatif. Kolom ini biasanya berbentuk kotak di sebuah koran. Perbedaannya kolom dari jenis jurnalisme adalah yang pertama, ini mungkin fitur biasa dalam sebuah publikasi. Yang kedua adalah didorong oleh kepribadian penulis, dan yang ketiga adalah secara tegas berisi pendapat dan tujuan kompetisi. Selanjutnya adalah editorial. Editorial is a writing in a very newspaper or magazine that express the opinion of the editor, editorial board or publisher. In a lot of the English-speaking world, editorial square measure usually not written by the regular reporters of the new organization. However, square measure is set together authored by a people. Selanjutnya adalah tentang editorial. Editorial ini adalah tulisan di surat kabar atau majalah yang mengungkapkan pendapat editor, dewan redaksi, maupun penerbit. Di banyak negara berbahasa Inggris, seperti Amerika, Inggris, London, editorial biasanya tidak ditulis oleh reporter biasa atau dari organisasi berita, tetapi secara bersama-sama ditulis oleh sekelompok orang seperti gabungan tadi, dewan redaksi, penerbit maupun editor. Jadi dikerjakan bersama-sama. And the next is about journalism. Journalism is made to convey news, descriptive material associates endorsing statement through and progressively widespread media. This embrace newspaper, magazine, radio and TV, the net, and a lot of recently cell phone. Journalism atau jurnalisme pastinya sudah tidak asing juga kan ketika kita mendengar jurnalisme dibuat untuk menyampaikan berita, materi deskriptif, pernyataan melalui media. Ini biasanya mencakup surat kabar, majalah, radio, TV, internet, dan yang pastinya telepon seluler atau gadget Android apapun itu. Dan yang selanjutnya adalah tidak jauh juga dari jurnalism, yaitu jurnalis. What is journalist? Journalist be they writers, editor, or photographer, broadcast, presenter, or producer. Jadi jurnalis ini tuh bisa dikatakan juga penulis, editor, ataupun fotografer, presenter, atau produser siaran atau produser jurnalis tersebut. Tetapi di kalangan masyarakat, jurnalis juga biasa disebut orang yang mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai peristiwa terkini, tren, masalah, dan orang-orang. Mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai peristiwa terkini, tren, ataupun masalah. And the next is about magazine. Magazine usually print on a daily schedule containing a range of articles, usually supported by advertising, by an appreciation word, by prepaid magazine suppression, and magazine periodicals, glossies, or serial square measure publication. They are print weekly and monthly. Majalah biasanya dicetak pada jadwal harian, berisi berbagai artikel
biasanya didukung oleh iklan dengan nilai akuisisi dengan langganan majalah prabayar. Majalah ini kan kalau kita mau mendapatkan majalah kan pasti satu bulannya kita harus membayarkan. Nah, itu termasuk dengan langganan membayar majalah tersebut. Itu majalah tersebut adalah majalah prabayar. Majalah ini biasanya tuh dicetak mingguan maupun bulanan. Jadi banyak berbagai macam majalah yang saya tahu. Contohnya itu seperti majalah anak-anak ya, ada majalah Bobo, ada majalah apa ya saya lupa, tapi majalahnya ini ada yang dicetak seminggu sekali, ada juga yang dicetak sebulan sekali. And the next is about mass media or media massa. Mass media includes all the tools we've got for communication with massive numbers of individual TV, radio, film, online, service, magazine, and newspaper. All message that reach a lot of individuals in distinction to letters, phone calls, and much conversation referred to as social media. Mass media atau media massa itu biasanya mencakup semua alat yang dimiliki untuk berkomunikasi dengan banyak orang seperti TV, radio, film, layanan online, majalah, dan surat kabar. Jadi ini tuh menjangkau semua pesan banyak orang seperti surat tadi, panggilan telepon, ataupun message biasa, SMS. Okay, and then the last is about new media. New media that has content, create. Okay, and then about new media. New media is media that has content created, hold on, or surfaced in digital key and often shared across social networks or social media. New media typically consists of digital text, image, audio, and video. News media atau media baru. Media ini memiliki konten yang dibuat untuk disimpan atau diambil dalam bentuk digital dan seringkali dibagikan melalui jejaring sosial atau media sosial. Media baru atau news media ini biasanya terdiri dari teks digital, gambar, audio, dan video. Seperti kalau kita buat status atau membuat video, mengupload video itu kan juga bisa disebut dengan new media karena berupa video, audio, dan gambar. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, yaitu Oki. Here I will continue the presentation from my friend about English Corner. Number 11 is news. News is any new data or data on current event that is based out by print, broadcast, internet, or word of mouth, third party of mass audience. News, the news of current data on TV and radio, and in newspaper and magazine. Jadi berita adalah setiap data atau data baru tentang peristiwa terkini yang diberikan melalui media cetak, penyiaran, internet, atau dari mulut ke mulut kepada pihak ketiga atau khalayak massal. And the next is newspaper. A newspaper may be a written publication containing news, data, and advertising, typically written on a affordable paper referred to as paper. General interest newspaper usually feature articles on political event, crime, business, art, entertainment, society, and sport. Koran yaitu surat kabar dapat berupa publikasi tertulis yang berisi berita, data, iklan, dan biasanya ditulis di atas kertas. Dan surat kabar yaitu memuat artikel tentang peristiwa politik, kejahatan, bisnis, hiburan, masyarakat, dan olahraga. And next is television. Television may be a telecommunication medium that's widely utilized by the general public to look at the picture, typically in the middle of sound.
several programs on TV that may be watched. Jadi televisi adalah media telekomunikasi yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat luas untuk menonton gambar. Biasanya di tengah-tengah suara beberapa program di TV yang dapat ditonton. The next is tabloid. Tabloid square measure small format newspaper that give news in bulk kind, typically with pictorial and infrequently sensational material. Tabloid adalah surat kabar format kecil yang menyajikan berita dalam bentuk buku, biasanya dengan bahan bergambar dan terkadang sensasional. The next is yellow journalism, a term used to describe sensational news coverage. Jadi jurnalisme yaitu sebuah istilah biasa untuk menggambarkan liputan berita yang sensasional. And the next is print media, that portion of the mass media that embrace newspaper and magazines. Media cetak yaitu mencakup surat kabar dan majalah. And the next is propaganda. Propaganda is print data and aims to influence the opinion or behavior of the many folk, is in distinction to providing data impartially. Information in its most elementary sense present data to influence listener. Jadi, propaganda yaitu data tercetak dan bertujuan untuk mempengaruhi opini atau perilaku banyak orang. Berbeda dengan menyediakan data secara tidak memihak, informasi dalam arti paling dasar menyajikan data untuk mempengaruhi pendengar. And the next is talking heads, a sort of a human face talking on to the camera. Jadi yaitu talking heads adalah bidikan wajah manusia yang berbicara ke kamera. And investigative journalism, the use of this media is usually through reporting methods such as detective to uncover a scandal. Jadi jurnalisme investigasi yaitu penggunaan media ini biasanya melalui metode pemberitaan seperti detektif untuk mengungkap suatu masalah. And the last is blogosphere, the term for a collective that includes all blogs and their interconnection is usually referred to as a collection of connected communities of a social network. Jadi blogosfer yaitu istilah kolektif yang mencakup semua blog dan interkoneksinya yang biasanya disebut sebagai kumpulan komunitas yang terhubung atau sebagai jejaring sosial. And then the next is material. There are three kinds of media. The first is audio. Audio is a media that could deliver idea, opinion, or message via sound or voice. And then the second is visual. Visual is a media that can send information that can people see. And then the third is audiovisual. Audiovisual is a media that can be a visual and sound. Jadi media itu ada 3 jenis. Yang pertama ada audio. Audio itu informasi yang diterima melalui suara. Kemudian ada visual. Visual yaitu informasi berupa gambar atau video yang dapat diterima oleh mata manusia. Kemudian ada audiovisual. Audiovisual merupakan media kombinasi antara suara dan gambar yang kemudian dapat dijadikan informasi bagi seseorang.